Shalom, haleluya. Sungguh ini adalah satu berkat Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dan kita semakin diperkaya oleh Tuhan dengan rahasia-rahasia kerajaannya, supaya hidup kita semakin cemerlang, hidup kita semakin indah, hidup kita semakin berkenan di hati Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk acara kuasa dalam firman-Nya. Ini bukan sebuah taburan benih ilahi yang sia-sia, tapi setiap taburan benih ilahi ini melalui acara ini, dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang tekun, setia, taat dan bersukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Kita membaca dalam Efesus 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Haleluya. Firman mengingatkan kita, ketika kita tadi melakukan investasi dan deposit, pertama kepada Tuhan dan kerajaannya, dan yang kedua kepada sesama. Ingat, lakukanlah dengan tulus, lakukanlah dengan sukacita, bukan karena kewajiban agamamu, bukan karena paksaan atau aturan agama kita, tapi semuanya karena berdasarkan dari kasih. Kasih yang menjadi sumber kita melakukan semuanya itu dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan tidak perhitungan. Karena yang akan memperhitungkan apa yang kita sudah lakukan itu adalah kerajaan Allah. Perhitungan kerajaan Allah begitu tertib. Kerajaan Allah juga tidak mau berhutang kebaikan dengan kita, malah kita yang banyak punya hutang kebaikan. Nah, itu sebabnya lakukan juga dengan tulus hati. Allah memperhatikan, karena Allah juga sudah memberikan contoh kepada kita. Dia memberikan investasi hidupnya melalui penebusan Yesus Kristus. Bahkan dia terus mensuplai kita dengan deposit-depositnya yang tanpa batas. Yang kita lakukan kepada orang lain dan kepada Tuhan belum sebanyak apa yang sudah Bapa Surga berikan kepada kita melalui penebusan Yesus. Belum sehebat apa yang Bapa taruh dalam hidup kita, dan apa yang dari Dia tidak pernah ada batasnya. Bahkan investasi yang mereka berikan pada kita, yaitu Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, darah Yesus yang punya kuasa dan sangat mahal harganya. Karena ketika kita percaya darah Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi miliknya. Lakukanlah dengan setia dan kita akan mendapat upahnya. Asal kita melakukan dengan ketulusan hati, sukacita, dengan kerelaan yang penuh. Karena dalam firman Tuhan Lukas 6 ayat 38 berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita tidak usah menuntut balas jasa dari dunia atau dari orang lain. Tuhan yang akan memberikan upah itu kepada kita, entah melalui orang-orang yang ditunjuknya untuk menjadi pembawa berkat atau pembawa upah dari Tuhan, atau dengan cara Tuhan yang lain yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, sesi investasi dan deposito kerajaan Allah di bulan Juni ini sudah selesai, dan saya akan rangkum seluruh pengajaran firman ini dari mulai minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima di bulan Juni ini. Adalah yang pertama, kita harus melakukan investasi kepada Tuhan dan kerajaannya dengan lahir baru.
dan kemudian mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapannya untuk dipakai oleh Dia. Dan kemudian kita memasukkan deposit dengan cara mentaati setiap firman-Nya atau perintahnya. Yang kedua adalah kita perlu ramah kepada orang lain dengan pengertian supaya kita bisa berinvestasi dengan orang lain dan memasukkan deposit dengan orang lain dengan tujuan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain secara rohani, materi, dan jasmani. Dan yang ketiga adalah jangan ada perkataan kotor dari mulut kita. Baiklah kita perkatakan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan untuk membangun, membersihkan, menghidupi, memberkati, dan bahkan memulihkan, menyegarkan orang lain. Yang keempat, nasihatilah orang lain untuk orang itu semakin cinta Tuhan, semakin hidup berkenan di hati Tuhan, semakin berkenan di hati Tuhan, semakin hidup dalam kebenaran. Dan yang kelima adalah lakukanlah semua ini dengan tulus ikhlas, bukan karena kewajiban agamawi, tapi kita lakukan karena dasar kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Sehingga kita melakukan dengan sukacita, dengan kerelaan, dan Tuhan yang akan memberikan upah yang tepat untuk kita. Dia yang bertanggung jawab atas diri kita. Haleluya. Sampai berjumpa kembali bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.